Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, kekuatan iman, kesempatan untuk bisa bertemu secara daring pada hari ini kepada seluruh anak-anak siswa SMP YP Tunas Bangsa kelas 7 tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Pada kesempatan ini Bapak mau memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Dr. Desnando Listiarso. Jabatan adalah Wakil Kepala Sekolah bagian Humas. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit apa yang namanya motivasi belajar dalam rangka masa orientasi sekolah ini. Anak-anak semua bahwa Indonesia sudah mulai menjadi negara yang pembangunannya baik. Kita mengenal adanya industri pesawat terbang di Indonesia ini. Nah, ini adalah karena hebatnya Bapak B.J. Habibie yang waktu itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi, kemudian juga pernah menjadi Presiden yang merintis adanya pesawat terbang. Nah, tentu anak-anak sangat yakin bahwa pesawat terbang ini dibuat, dirancang, ya, diciptakan, dirancang, dibangun oleh orang yang sangat cerdas, orang yang pandai. Maka pada kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada siswa semua bahwa kita sehari itu ada 24 jam, ya, 24 jam. Kalian bangun jam 4:30, jam 5, kemudian ada aktivitas pagi, siang, sore, malam, tidur. Nah, ini aktivitasnya harus yang sangat berguna. Setelah kita sholat subuh bagi yang beragama Islam, ada kesempatan untuk mendengarkan ceramah, pengajian, tausiah dari ustaz, ustazah, untuk mencerahkan iman kita, untuk memperkuat iman kita. Karena orang yang beriman itu pasti mau belajar, pasti mau belajar. Nah, belajar itu harus dimulai dari niat kita. Kita mau jadi apa nantinya? Mau jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, jadi dosen, atau jadi orang yang sangat Anda idam-idamkan. Itu harus mulai dari belajar. Sebetulnya pun belajar tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, oleh siswa, tapi juga seluruh orang ini harus belajar dan terus-menerus. Life education. Jadi belajar itu sepanjang hidup. Pak Rano juga belajar, bapak-bapak ibu guru juga belajar setiap hari. Petani juga belajar di sawahnya agar mempunyai hasil pertanian yang bagus. Nah, maka dari itu sadarlah bahwa kalian sudah masuk ke bangku SMP, sudah melewati masa sekolah dasar, sekarang sekolah menengah. Maka tingkatkan belajar. Niat belajar itu ya. Tugas kalian adalah belajar. Jadi 24 jam itu harus diisi dengan belajar. Juga yang tidak kalah penting adalah membantu orang tua, kemudian berolahraga supaya badan kita sehat, badan kita imun, jadi tidak mudah terserang pilek, batuk, demam dan sebagainya, dan menjaga kebersihan tangan kita supaya tetap bersih, karena sekarang banyak sekali virus yang berada di lingkungan kita ini, agar kita tetap bisa sehat, sehat kita, sehat juga keluarga kita, sehat teman-teman kita, saudara kita. Nah, kita akan melakukan belajar dengan baik. Pada awal di SMP ini
kita belajar dengan daring. Mudah-mudahan nanti 2 bulan atau berapa waktunya kita bisa belajar tatap muka. Sama saja belajar itu, hanya saja kalau daring kita tidak bisa bertatap muka. Ya. Kita belajar mulai dari jam 7. Jam 7 itu harus sudah hadir. Kalau di sekolah sudah masuk guru itu, kita sudah siap belajar. Jam pertama kita baca doa, mulai belajar, ikuti dengan baik, siapkan buku kalian. Nah, di SMP ini ada buku penunjang, buku paket yang akan diberikan, sehingga kita bisa mempunyai pedoman. Kalau matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA itu ada bukunya, sehingga kalian bisa sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan yang diajarkan pada hari itu, tidak akan kita terlewatkan. Ya. Kita dengarkan pengarahan, penjelasan dari guru itu, baik dalam tatap muka maupun dalam daring. Nanti ada penjelasannya, kemudian ada contoh-contohnya, ada materi yang harus kita catat. Nah, kita mulai harus lebih teliti lagi materi yang harus kita catat itu, karena ini akan sangat menambah wawasan kita, menambah kecerdasan kita. Diakhiri nanti ada dilanjutkan, kemudian ada soal, pembahasan soal. Harus mengerti bagaimana cara memecahkan soal, misalkan soal matematika, pasti ada urutannya. Soal IPA pasti ada urutannya, bagaimana memecahkan dari awal sampai bisa mempunyai jawaban. Ada yang senang belajar bahasa Inggris. Sekarang ada pelajar bahasa Inggris yang lebih intensif lagi dibandingkan waktu di sekolah dasar. Nah, kesempatan kita. Ada yang ingin kerja di luar negeri, jadi diplomat, jadi pendidik atau apa saja. Kalau harus kursus mahal bahasa Inggris, tapi dengan belajar di sekolah ini kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, kita akan semakin cerdas. Ada kurang lebih 12 mata pelajaran. Ada olahraga, ada komputer, ya, ada prakarya juga, ada IPA, PPKN, bahasa Inggris, matematika, agama. Nah, ikuti dengan baik, ikuti dengan benar. Harus mempunyai kesungguhan. Ibaratnya belajar itu adalah orang mengasah pisau. Kalau tidak diasah, pisau tidak akan tajam, tidak bisa untuk mengiris daging, mengiris buah-buahan atau sayuran. Pernah ada suatu ketika ada orang tua mengasah paku di sungai. Ditanya oleh orang, apa Pak mengasah paku? Oh, ini akan saya buat jarum. Nah, tetapi itulah nyatanya bahwa kita belajar itu harus terus-menerus dari niat kita, dari kesungguhan kita, dari bimbingan Bapak Ibu guru, dari bimbingan orang tua kita, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Yang kalau daring, jadi pada hari Kamis sudah mulai daring, kita harus mempunyai akun GCR, Google Classroom. Nanti akan diarahkan oleh wali kelasnya. Satu pelajaran mempunyai satu akun, kemudian akun GCR, kemudian tiap pagi ada 2 pelajaran tiap hari. Jadi kita absen jam 7, kemudian mendengarkan penjelasan itu lewat laptop atau HP kita. Kemudian ada materi yang diberikan, ada soal, ada tugas yang harus dikerjakan dan dikirim di GCR itulah. Nanti bisa dibimbing oleh wali kelas, oleh orang tua kita. Kalau ada yang belum mengerti tentang Google Classroom, tapi ini sudah zaman canggih, tentu kalian tidak gaptek lagi, ya, sudah mempunyai HP dan sebagainya. Laptop itu sudah ada fitur di situ yang bisa kita mempermudah. Jadi pesan saya,
adalah bagaimana agar kita mempunyai ketelitian yang tinggi juga, kecermatan, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung sekarang ini. Yang diibaratkan adalah guru kita ada di HP itu, guru kita ada di laptop itu yang terus memberikan pembelajaran, motivasi agar kita bisa menjadi murid yang cerdas seperti keinginan kami. Ya, ikuti dengan rajin, karena semuanya bisa. Kita diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah SWT, kita syukuri dengan belajar ini sebaik-baiknya. Ya. Orang tua kita mengharapkan agar kita mempunyai kecerdasan yang tinggi. Warisan yang paling tinggi adalah ilmu pendidikan ini, ya, bukannya harta benda. Kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kecerdasan, kita bisa menjadi orang yang sukses seperti yang Anda harapkan. Ya. Mau jadi apa cita-cita kita nanti? Nah, inilah harus kita mulai sekarang ini belajar dengan baik. Ikuti semua perintah guru dalam pembelajaran ini, karena kita mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Di sekolah kita ini sangat berdisiplin. Kalau kita tidak rajin belajar, kita akan dipanggil, orang tua akan dipanggil ke sekolah untuk membicarakan mengapa siswa atau kalian ini tidak rajin, karena akan rugi sendiri. Kesempatan belajar ada, biaya belajar ada, tapi kalian tidak rajin dalam mengikuti pelajaran sehari-hari. Semua harus mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai nilai yang tinggi, agar menjadi pelajar yang betul-betul diidam-idamkan oleh negara ini. Karena negara ini mengharapkan kalian semua untuk bisa menjadi generasi penerus yang bisa meneruskan pembangunan di Indonesia ini, baik pembangunan fisik, pembangunan manusia, agar menjadi negara yang maju, berdisiplin. Dan terakhir, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga kebersihan, melakukan protokol kesehatan dengan baik, selalu mencuci tangan, memakai masker, karena sekarang banyak virus. Jangan sampai kita terkena dampak dari sakit, bisa pilek, batuk, atau apapun yang bisa merugikan kita, bisa merugikan keluarga kita, bisa menghambat belajar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap belajar mulai hari ini. Ikuti pelajaran dengan baik, ikuti pengarahan-pengarahan dari sekolah dengan baik. Semoga kita menjadi manusia yang cerdas, berdisiplin, dan mempunyai keimanan yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.